Ora Salam, hari ini sudah ada kita lihat pelimpahan dari pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan. Pelimpahan itu bisa disebut pelimpahan tahap 2. Setelah ada P21, maka hari ini kita lihat pelimpahan tahap kedua. Tahap kedua itu penyerahan tersangka berikut barang bukti yang didapatkan oleh pihak penyidik. Nah, setelah adanya pelimpahan tersebut, maka kita akan tinggal tunggu dari pihak kejaksaan menyusun dakwaan daripada dakwaan Nikita Mirzani dan akan dibawa ke persidangan. Nah, di dalam persidangan, dalam hal pelimpahan ini gunanya untuk membantu, untuk membuka seluruh peristiwa hukum yang terjadi secara umum. Biasanya kasus-kasus ini adalah sidangnya sidang terbuka. Jadi kita nanti bisa perhatikan bagaimana semua permasalahan yang memang sudah terjadi terkait masalah kasus Nikita Mirzani ini. Di mana kita tahu bahwa Nikita Mirzani tersangkut permasalahan diduga melakukan satu pemerasan dan pengancaman dan diduga juga adanya tindak pidana pencucian uang. Nah, oleh sebab itu ini akan menarik. Kita akan lihat nanti bukti-bukti atau saksi-saksi dari pihak pelapor berupa apa, apalagi ini terkait masalah penyerahan uang 4 miliar yang dikatakan 2 kali bertahap dilakukan. Namun jangan lupa sidang wan prestasi itu masih berjalan, itu tidak akan mempengaruhi daripada pelimpahan tahap kedua yang telah dilakukan pihak Polda Metro Jaya kepada pihak kejaksaan. Tuhan Yesus memberkati. Saya advokat Dr. Toga Simarang. Semangat, kebenaran akan menemukan jalannya. Ora Salam, saya advokat Dr. Toga Simarang terkait masalah kasus Nikita Mirzani yang sampai sekarang masih berpolemik, bahkan diduga Nikita bantar karena sakit dalam tahanan pihak kepolisian. Walaupun pihak penuntut umum sudah menyatakan berkas P21 tertanggal 28 Mei 2025. Namun yang kita mau soroti adalah bagaimana satu proses yang dialami oleh Nikita Mirzani. Karena penahanan yang dilakukan pihak penyidik itu berlangsung berkali-kali dan terlalu lama. Bisa dibayangkan proses penahanan pertama, lantas juga ada proses dari penuntutan umum, lalu juga minta perpanjangan melalui pengadilan, bahkan perpanjangan lagi dari pihak pengadilan, dalam hal ini pengadilan tinggi. Nah, dengan adanya perpanjangan yang dilakukan oleh pihak penyidik, bahkan setelah P21, pihak penyidik juga belum menyerahkan tersangka berikut alat bukti untuk pelimpahan tahap 2 ke pihak penuntut umum, ini sangat-sangat kita sayangkan. Dan kita duga adanya suatu hal-hal yang memang menurut saya sebagai praktisi hukum, apa yang dialami oleh seorang Nikita Mirzani oleh pihak Polda Metro ini sangat-sangat bertentangan dengan azas keadilan, terutama kemanusiaan. Kita pada saat ini mencoba mengupas di pasal 24. Itu jelas bahwa kewenangan daripada penyidik untuk menahan itu sesuai dengan pasal 24 dilihat melalui pasal 20-nya, yaitu paling lambat 20 hari. Dan di dalam pasal 2 ayat 2 di dalam pasal 24 itu sudah ditentukan di ayat 1-nya, apabila diperlukan untuk perpanjangan dibutuhkan 40 hari. Jadi di pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 jelas ketentuan 20 hari plus 40 hari. Jadi 60 hari. Nah, kalau sudah terpenuhinya itu bisa lanjut. Nah, bila tidak, maka ini diduga ada yang namanya dugaan pelanggaran. Karena setelah 60 hari
penyidik wajib atau harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan proses yang begitu panjang oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya mengacu kepada pasal 24 Kitab Undang-Undang, apakah penyidik masih punya hak untuk menahan seorang Nikita Mirzani? Saya advokat Dr. Togar Situmorang bertanya, sesuai pasal 24, apakah penyidik Polda Metro Jaya masih mempunyai hak menahan Nikita Mirzani? Salam, kebenaran akan menemui jalannya. Dr. Togar Situmorang. Sangat luar biasa. Makanya kenapa saya tertarik dari awal untuk mengawal, memberikan komentar-komentar sesuai dengan keilmuan saya. Karena saya lihat sosok Nikita. Sosok Nikita itu sosok wanita Indonesia yang memang betul-betul seorang wanita Indonesia. Kerja keras, mandiri, bertanggung jawab, mempunyai harga diri tinggi, dan juga mencintai keluarganya. Walaupun apapun resikonya untuk keluarganya, dia betul-betul berjuang. Itu yang saya lihat dari sosok Nikita Mirzani. Jadi terlepas apakah dia artis atau apa, saya lihat dia hanya manusia biasa, manusia yang punya hati, manusia yang ingin membahagiakan teman-temannya, ingin membahagiakan keluarganya, anaknya, saudara-saudaranya. Itu aja. Awal saya pernah ikutin kasus baik itu dengan Dito, dengan ini, dan itu sesungguhnya kita bisa lihat sosok Nikita, sosok wanita yang penyabar, yang memang tahan banting, yang memang bisa bertahan di dalam kehidupan dia. Dan yang luar biasa lagi, dia bisa punya properti, bisa punya bisnis mie ayam, punya bisnis skincare dan seterusnya. Itu sangat luar biasa. Dan semoga kebenaran akan menemukan jalannya. Oke, kita sudahi dulu. Dan kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Tuhan memberkati kita semua. Salam.